Assalamualaikum, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga menyenangkan. Dan senang sekali saya dapat kembali hadir untuk Anda dan menghadirkan berbagai informasi seputar teknologi serta akan mengupdate wawasan kita semua tentang teknologi di salah satu program acara kita yaitu Warteg, wawasan seputar teknologi. Dari Bestnet Komputer, inilah Warteg. Ya, terima kasih Anda masih bersama saya. Untuk membahas tema kali ini telah hadir bersama saya salah satu narasumber dari Bestnet Komputer yaitu Mas Budi. Ya, apa kabar Mas? Alhamdulillah kabar baik. Ya pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita dengan Mas Budi, kita saksikan dulu tayangan yang satu ini. Persaingan dunia bisnis saat ini sangatlah ketat. Bila dulu kita berbelanja biasanya hanyalah membeli produk yang itu-itu saja karena memang tidaklah banyak pilihannya. Tetapi kini kita disuguhi pilihan yang sangat banyak. Hal ini tentu menguntungkan bagi kita sebagai konsumen. Tetapi tentu tidak bagi penjual. Karena semakin banyak item dan jumlah barang, tentu semakin banyak pula masalah yang akan dihadapi. Bila kita memiliki usaha di bidang perdagangan seperti toko, minimarket, grosir dan sebagainya, tentu kita akan sering dihadapkan oleh beberapa permasalahan. Di antaranya adalah jumlah stok barang yang tidak sesuai, hutang piutang yang susah dilacak, sulit menghitung laba rugi, belum lagi masalah barang yang diretur dan sebagainya. Bila Anda mengalami hal ini, tentu Anda membutuhkan suatu alat bantu yang bisa memudahkan Anda dalam menjalankan bisnis. Di sini saya akan memperkenalkan software kasir yang terbaru di Bestnet Komputer. Alat kasir software kasir ini banyak keunggulannya, terutama harganya lebih murah dibanding software kasir yang lainnya. Fitur-fiturnya juga lebih lengkap. Di dalamnya ada stok barang, penjualan, ada utang piutang. Nah, software ini juga bisa digunakan buat perusahaan, itu langsung bisa disambungkan ke printer struk, bisa juga buat langsung ke laci kacir secara otomatis. Alat kasir ini harganya terjangkau, harganya 299.000. Alat kasir ini sangat berguna buat perusahaan-perusahaan perdagangan karena mudah digunakan, harganya pun terjangkau. Nah, apa dan bagaimana cara memilih software perdagangan yang sesuai kebutuhan Anda? Kita bahas di edisi kali ini. Tetap saksikan terus Warteg, wawasan seputar teknologi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita akan membahas masalah software perdagangan nih Mas. Nah, yang kita tahu kan seperti toko, minimarket atau grosir itu sekarang seperti retail lah yang ada sekarang ini kan pasti membutuhkan suatu software khusus untuk dia melakukan transaksi penjualan, udah itu pembelian ataupun faktur-faktur. Nah itu dalam memilih software perdagangan itu seperti apa itu Mas? Ya, kalau kita dulu gitu ya membayangkan sebuah warung atau toko itu mungkin tidak terbayang seperti saat ini ya, karena saat ini perkembangannya sangat pesat. Ketika kita punya toko atau punya usaha gitu, kita harus tahu banyak hal. Margin kita berapa, kemudian keuntungan berapa. Ketika kita harus budgeting, kita harus mengeluarkan dana sebenarnya harus berapa. Tentu itu membutuhkan data-data yang real, tidak hanya kira-kira gitu kan ya. Nah, kalau berbicara tentang softwarenya sendiri, tentu banyak sekali yang harus kita pertimbangkan, kita pilih mana sih yang harus kita pilih yang sesuai dengan
kita, atau minimal standarnya seperti apa sih di sebuah software perdagangan itu. Nah, tapi untuk pemirsa yang belum paham nih Mas, sebenarnya software perdagangan itu sendiri apa itu Mas? Software perdagangan itu adalah sebuah aplikasi, sebuah software yang bisa membantu pekerjaan kita dalam hal administratif. Jadi intinya pada akhirnya sebuah toko, sebuah perusahaan jual beli itu harus tahu berapa dia jual, minimal ya, berapa dia jual, berapa stok kita, berapa kita beli, berapa keuntungan yang didapat ataupun kerugian yang diperoleh pada saat itu. Jadi itu software perdagangan itu harus memiliki fitur-fitur tersebut. Nah, untuk software perdagangan sendiri itu apakah sudah mencakup mulai dari retur, sudah itu nota-nota atau penyimpanan arsip-arsip segala macam, itu apakah ada yang software yang sudah seperti itu Mas? Iya, software sendiri saat ini juga berkembang dengan sangat pesat, juga bisa customize seperti apa sih yang diinginkan oleh penggunanya. Jadi mungkin gini, ada beberapa toko misalnya, toko itu saya nggak mau ribet. Kalau nggak mau ribet, tentunya datanya juga nggak akan ribet, gitu ya. Hasilnya juga nggak akan ribet. Tetapi ketika kita sudah expert gitu ya, sudah tingkatan lanjut, sebuah minimarket misalnya, minimarket nasional itu membutuhkan data yang harus lebih valid lagi. Jadi misalnya returnya berapa persen, kemudian sudah data expirednya akan kapan mau selesainya, kemudian juga harus sampai forecasting. Jadi kalau saya beli sekian lama itu akan habis misalnya. Kemudian berapa hari lagi saya harus order. Nah itu software tersebut harus memiliki banyak hal, atau harus memiliki data yang detail, misalnya siapa pembelinya, kemudian ada data pribadinya. Nah itu juga tentunya sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi customer atau pengguna software tersebut apa yang kita mau, pilihannya memang sangat beragam. Nah, untuk masyarakat yang masih awam nih ya Mas, tentunya kan kayak menggunakan semacam software perdagangan itu kan kayaknya masih ya terlalu membingungkan. Sebenarnya kendalanya apa sih Mas yang membuat software perdagangan itu mereka sulit gitu untuk mengoperasikannya? Apakah ada gitu software perdagangan yang lebih simpel atau yang lebih ya mudah dipahami gitu Mas? Ya, oke, gini. Jadi kalau kita berbicara tentang usaha perdagangan misalnya, tentu kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya yang sering menjadi kendala bagi mereka. Yang jadi kendala biasanya adalah pedagang itu awalnya tidak tahu harga modal. Kemudian ketika sudah berjalan tidak tahu stoknya ada berapa. Sudah jualannya sudah berapa. Terus keuntungannya terakhir nggak tahu berapa keuntungannya. Jadi akhirnya kalau kita untungnya misalnya 3 juta tetapi rasanya 5 juta gitu. Kita belilah alat-alat atau kebutuhan kita sebesar misalnya 5 juta. Kalau ini berlanjut, bukannya tokonya maju, tokonya tutup. Karena modalnya sudah keambil. Habis lama-lama. Ya, intinya sih seperti itu. Nah, itu menjadi kendala di pengusaha. Kemudian apa sih yang menjadi kendala kenapa pengusaha tidak mau menggunakan itu? Nah, ini sebenarnya awalnya adalah karena ketidaktahuan. Tidak tahu. Jadi mereka tahunya kalau menggunakan komputer itu ribet, itu mahal, kemudian harus ada orang yang memang benar-benar tahu. Nah, atau kalau misalnya tidak tahu, mereka takut dibohongin, gitu loh. Jadi itu yang menjadi kendala kenapa belum semua menggunakan software perdagangan. Nah, tapi hari ini kita mau kasih tahu bahwa software perdagangan itu sebenarnya tidak mahal, bahkan ada yang gratis. Kemudian bagaimana mensiasatinya kita bahas. Oke pemirsa, sebelum kita membahas lanjut tentang masalah software perdagangan, kita saksikan dulu yang satu ini. Let's not computer. Haha. It's
check it out. Bestnet Computer, tempat kamu cari komputer pinter, mouse, monitor, keyboard ataupun printer, semuanya ada di Bestnet Computer. It's Bestnet Computer, it's Bestnet Computer, it's Bestnet Computer, it's Bestnet Computer. Bestnet Computer, best price, best quality. Galeri Lampung mengulas berbagai informasi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, tips yang menarik dan peluang usaha di Lampung. Saksikan Galeri Lampung setiap hari Sabtu hanya di Siger TV. Ada untuk Anda. Salam sehat. Aktivitas fisik adalah melakukan pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik dan mental dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Ayo lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari agar kita sehat dan bugar sepanjang hari. Salam sehat. Bestnet Computer, haha, check it out. Bestnet Computer, tempat kamu cari komputer pinter, mouse, monitor, keyboard ataupun printer, semuanya ada di Bestnet Computer. It's Bestnet Computer, it's Bestnet Computer, it's Bestnet Computer, it's Bestnet Computer. Bestnet Computer, best price, best quality. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita akan melanjutkan perbincangan dengan Mas Budi tentang software perdagangan. Ya Mas, setelah kita bahas tadi masalah software perdagangan, kira-kira alat apa aja sih yang yang mensupport supaya software perdagangan itu bisa berjalan dengan baik? Ya, kalau kita berbicara tentang apa saja sih peralatan yang dibutuhkan, ya kita membutuhkan sebenarnya beberapa hardware gitu ya. Tetapi tujuannya tentu ini untuk mempermudah. Kalau dulu kita bayangkan kalau menggunakan komputer itu harus ada orang yang banyak, input yang banyak, tentu itu adalah masalah sendiri bagi pengusaha. Harus bayar gaji, bayar kesejahteraannya dan sebagainya. Nah, untuk mempermudah itu tentu kita memiliki alat-alat yang akan mempermudah. Jadi alat yang dibutuhkan awalnya adalah software tadi tentunya. Kemudian ada komputer, ada printer untuk mencetak struknya, kemudian juga ada biasanya kita butuhkan adalah keamanan keuangan. Untuk mengamankan keuangan tersebut, kita membutuhkan laci kasir atau kita sebutnya dengan cash drawer. Iya, yang membedakan laci ini dengan yang biasanya adalah ini laci elektronik. Jadi ketika kita sudah selesai print, cetak, dia otomatis keluar. Kenapa tersebut seperti itu? Karena tentunya ini berhubungan dengan keamanan keuangan. Nanti kalau bisa buka segala macam terus-terusan, ada bakso lewat misalnya, ya bisa beli, gitu kan, ya, padahal belum ada yang beli, gitu. Jadi kita bisa rugi. Nah, kemudian ada juga alat yang sangat untuk mempermudah adalah barcode scanner. Ya, itu beberapa alat yang standar dibutuhkan ketika kita menggunakan untuk software perdagangan atau kasir di sebuah toko lah, sebuah minimarket dan sebagainya. Nah, setelah tadi kita mengetahui alat-alatnya, tentu kan pemirsa ingin tahu nih Mas, sebenarnya apa sih alat-alat tadi? Mungkin kan banyak yang belum, ya masih awam, dia belum mengetahui apa sih itu barcode, apa itu laci penyimpan uang segala macam. Nah, untuk membahasnya kayak seperti printer nih, printer kan itu banyak jenisnya untuk mencetak struk nanti itu seperti apa. Nah, cara memilih yang tepat printer untuk yang support dengan software perdagangan ini seperti apa Mas?
Ya, awalnya gini, kita harus mengetahui dulu kebutuhan data kita itu seperti apa. Data pengusaha ya, bukan data konsumen. Kalau konsumen yang penting ada tulisannya, ada totalnya, nanti ada uang kembaliannya berapa, itu standarnya. Tapi bagi kita yang pengusaha, bagi kita yang membutuhkan data, tentu yang dibutuhkan arsip misalnya. Kalau kita butuh arsip, biasanya arsip yang dibutuhkan itu adalah arsip kopi. Nah, kopi ini akan lebih murah sebenarnya kalau kita menggunakan komputer yang dot matrix. Dot matrix itu yang menggunakan ciri jarum ya, yang bunyinya agak berisik lah gitu ya. Nah, kemudian kalau itu juga printer ada macam-macam. Ada yang ukurannya besar, A4, kecil, atau ada yang kecil. Kembali lagi kita butuhnya mau yang mana. Kalau kita mau hemat tempat, hemat biaya, lebih murah, pakailah yang kecil, printer stroke. Ya. Atau kalau misalnya kita ini toko tapi juga memberikan distribusi kecil-kecilan lah ya. Kita memberikan tempo ke orang gitu ya. Konsinyasi. Kita jualan juga ke toko lain misalnya. Toko lain biasanya itu kalau kita menjual ke toko lain tidak cash. Kalau tidak cash kita memerlukan data yang valid. Kalau data yang valid tentunya tulisannya harus lebih jelas. Kalau lebih jelas printernya juga harus lebih lebar misalnya, ukuran standar lah ya, A4, folio dan sebagainya. Jadi lebih mudah, nanti di situ biasanya dibubuhkan tanda tangan. Kalau yang dibutuhkan tentu kita harus menggunakan printer dot matrix yang ukurannya minimal A4 lah. Itu dari sisi printer. Kemudian juga ada yang kecil misalnya, kalau kita mau lebih stylish, kita nggak mau berisik, ada printer stroke, printer post namanya, itu yang jenisnya yang thermal. Jadi kalau kita bayangkan seperti fax, kerjanya seperti fax tersebut. Jadi karena panas dia timbul tulisannya. Ya, tapi memang secara operasional lebih mahal karena kertasnya berbeda dengan kertas yang biasa. Nah, untuk komputernya sendiri nih Mas, kira-kira komputernya apakah harus mempunyai spek yang tinggi atau yang biasa aja, atau yang seperti apa tuh Mas speknya? Kalau komputer ini tergantung dari software tersebut. Biasanya kalau software perdagangan itu tidak membutuhkan spesifikasi yang tinggi. Jadi komputer standar pun bisa, pakai laptop pun bisa. Atau kalau misalnya kita masih awal-awal punyanya tablet, pakai tablet pun bisa. Jadi bisa lebih simpel dia. Lebih simpel. Semuanya juga tentunya sesuai dengan keuangan, sesuai kebutuhan kita mau seperti apa. Jadi jangan khawatir bahwa menggunakan software perdagangan itu mahal. Kita lihat endingnya nanti kita bisa menghemat lebih banyak lagi karena tidak ada loss di situ biasanya. Nah, setelah komputer dan printer tadi kita sudah banyak yang paham nih lah kalau komputer itu apa, printer cara memilihnya seperti apa. Nah, mungkin yang masih agak jarang didengar oleh masyarakat itu tentang laci yang penyimpan uang itu tuh. Itu fungsinya udah tuh, spesifikasinya itu seperti apa? Apa dia seperti komputer juga atau seperti apa, dia bisa otomatis buka ketika kita telah selesai transaksi, itu seperti apa Mas? Ya, laci kasir ya. Laci kasir ini kalau menurut saya penting ya, karena disitulah nyawa kita, uang kita gitu kan ya. Nah, ini laci kasir atau bahasa kerennya biasa kita sebutnya cash drawer. Ya, ini adalah untuk penyimpanan uang cash. Fungsinya untuk menyimpan uang tentunya. Kemudian cara kerjanya ketika kita cetak print, kita input dulu ya, kemudian cetak. Setelah selesai cetak, orang membayar dong. Nah, pada saat membayar itu laci tersebut otomatis keluar. Kemudian kalau kita sudah itu kan biasanya ada kembalian, jadi kita bisa mengambilnya, kembaliannya berapa, masukin berapa. Biasanya di dalam sebuah cash drawer itu ada sekat-sekat. Ya, jadi nanti kita bisa lebih membedakan ratusan, puluhan. Kalau kita ke minimarket, supermarket biasanya kan ada uang 5.000-an, kemudian 50.000 gitu kan ya. Ya, uang receh gitu kan. Terus ya mungkin ada bil-bil yang lainnya lah, itu punya kasir, utang dan sebagainya biasanya bisa juga simpan. Ya, tapi intinya adalah sebuah alat penyimpanan yang bisa otomatis ketika orang membayar keluar, kemudian ketika selesai menutup terkunci. Jadi bisa bukanya
Kalau menutupnya manual. Otomatis manual, bisa manual atau bisa tidak, tapi biasanya manual karena kita akan susah memprediksi ini kapan selesai kita selesainya belum selesai udah masuk lagi nanti. Nah itu kan repot kalau begitu. Jadi mungkin akan lebih mudah manual, kalau selesai tutup. Tapi ketika tertutup harus terkunci. Nah kuncinya tersebut bisa dibuka ketika kita print lagi atau ada manualnya. Kunci biasa, tapi tentunya yang megang ownernya, pengusahanya tadi. Kalau yang bukanya, yang punya juga kasirnya percuma juga, nanti bisa diambil juga gitu kan, atau titipin siapa gitu, jangan. Ya jadi intinya seperti itu, bisa buka otomatis, kunci otomatis. Nah jadi apakah cash drawer ini tadi dia include dengan softwarenya atau dengan si komputernya? Tidak, jadi itu adalah tambahan. Jadi tambahan, kita bisa menggunakan alat tersebut, bisa iya atau bisa tidak. Ada beberapa yang memang penjualannya tidak terlalu banyak mungkin bagi mereka, jadi saya tidak penting. Atau ada orang yang penjualannya tidak cash, tidak perlu menggunakan itu. Jadi ini memang apa ya, opsional, bahasa kerennya lah opsional gitu. Bisa pakai ya, bisa tidak. Tapi kalau kita toko yang lebih banyak cash, minimarket dan sebagainya, sangat recommended menggunakan cash drawer ini. Nah satu alat lagi nih Mas yang dia memudahkan kinerja kita, tapi masyarakat banyak yang belum tahu nih. Tapi untuk membahasnya kita jeda sejenak. Nah pemirsa, jika ingin tahu pembahasan kami lebih lanjut, jangan kemana-mana, tetap di Warteg. Bestnet Computer, haha, check it out. Bestnet Computer, tempat kamu cari komputer pinter, mouse, monitor, keyboard ataupun printer, semuanya ada di Bestnet Computer. It's Bestnet Computer, it's Bestnet Computer, it's Bestnet Computer, it's Bestnet Computer. Bestnet Computer, best price, best quality. Galeri Lampu mengulas berbagai informasi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, tips yang menarik dan peluang usaha di Lampung. Saksikan Galeri Lampung setiap hari Sabtu hanya di Siger, ada untuk Anda. Salam sehat. Aktivitas fisik adalah melakukan pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik dan mental dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Ayo lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari agar kita sehat dan bugar sepanjang hari. Salam sehat. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita akan melanjutkan perbincangan dengan Mas Budi tentang masalah barcode. Ya, Mas, masalah barcode tadi, itu kan banyak orang yang belum mengetahui, tapi fungsi dari barcode itu sendiri kita yang khususnya untuk para pemilik toko atau apa itu lebih memudahkan itu. Nah, barcode sendiri itu seperti apa, Mas? Ya, kalau barcode itu adalah simbol atau tanda. Jadi kalau ada garis biasanya di kemasan sebuah produk itu barcode. Nah, kemudian kalau yang kita butuhkan apa? Kita yang butuhkan adalah barcode scanner. Ya, barcode scanner ini adalah pembaca barcode tadi. Jadi
semua produk itu kalau memiliki SNI pasti memiliki barcode, memiliki tanda masing-masing yang berbeda. Nah, untuk membaca tersebut kita menggunakan barcode. Barcode itu sebuah alat untuk membaca simbol dari sebuah produk. Tanda yang kita tandai tadi gitu ya. Iya, tentu yang baca komputer ya, iya. Kita, karena kita nggak tahu juga itu. Karena gitu kan penginputannya melalui komputer gitu. Iya, jadi fungsinya gini, kalau kita dulu, kalau kita misalnya ya di komputer kita harus cari, misalnya kita mau beli tablet A, cari dulu kan, orangnya udah ngantuk-ngantuk, kita baru ketemu, saking banyaknya itemnya ya. Tentu itu tidak efisien, akan lebih mudah ketika kita kalau kita jalan-jalan ke minimarket, ke supermarket misalnya, tentu kita mereka melihat produknya, kemudian tinggal ditunjukkan, kemudian terdengar bunyi beep gitu kan, nah itu selesai terbaca. Nah itu akan lebih memudahkan daripada kita cari satu-satu. Jadi lebih mempercepat proses pencarian ya mas. Ya, dan lebih akurat. Karena kalau kita kalau kita menggunakan manual biasanya itu macam-macamnya beda. Jadi misalnya susu itu ada kemasan yang 400 gram misalnya, atau 800 gram. Tapi kan ada berbagai macam susu tuh, yang 400 gram. Nah, itu yang saya tunggu, susunya itu tadi. Iya. Ya. Nah, jadi yang penting lagi adalah bagaimana kemasan itu terbaca dengan sesuai ini harusnya yang ini harusnya yang itu. Kalau kita manual, kita akan lebih repot, harus baca berapa gram. Nah, itu akan lebih jadi lebih mudah, lebih simpel lah. Ya. Nah setelah kita tahu alat dan kebutuhannya, sekarang kan cara memilih software perdagangan supaya kita nggak salah pilih dan sesuai dengan kebutuhan kita, bagaimana itu mas? Ya, tentu yang tahu apa yang dibutuhkan itu adalah pengusaha tersebut ya, yang punya toko tersebut. Mau butuhnya apa sih gitu kan? Yang standarnya, kalau saya bilang standarnya ya, sebuah toko, sebuah usaha, sebuah perdagangan itu harus memiliki catatan atau administrasi. Yang pertama adalah stok. Stok barangnya berapa? Pembeliannya berapa? Harga jualnya berapa? Harga modalnya berapa? Kemudian kita software tersebut juga harus tahu bisa memberikan diskon dan sebagainya, kemudian ada reto dan sebagainya, itu juga harus ada. Kemudian harus support dengan perangkat-perangkat yang lainnya. Jadi misalnya tadi kita punya barcode scanner, harus support dong, harus bisa baca. Kemudian kita punya laci atau cash drawer, harus support itu dong, karena semua software tidak memiliki semua itu. Kemudian printernya harus support juga di software tersebut. Jadi softwarenya harus kompatibel dengan apa yang kita inginkan. Yang kita inginkan tadi ya minimal data transaksi, sampai endingnya itu adalah data berapa laba, berapa rugi yang terjadi selama transaksi tersebut berlangsung. Nah, untuk software perdagangan sendiri, fitur apa tuh yang wajib harus ada di software perdagangan itu? Yang wajib harus ada, jadi software tersebut harus bisa mengetahui, mengurangkan ya. Jadi ketika kita beli, stoknya bertambah, ketika ada penjualan, stoknya berkurang, kemudian nanti terjadi ketika kita stok off-name, ketika akhir bulan biasanya kita harus tahu dong, periksa stok kita harus berapa. Nah, itu harus tahu. Kemudian software tersebut juga harus benar-benar tahu penjualannya seluruhnya ada berapa, misalnya penjualan berapa, pembelian berapa. Ketika kita kurangkan misalnya, itu mendapatkan keuntungan atau kerugian pun berapa. Itu yang paling penting biasanya adalah orang yang paling susah dicari ketika kita punya toko adalah stoknya berapa. Kemarin kayaknya ada 5 loh gitu. Ketika terjadi penjualan berkurang berapa, kita tidak stay di situ terus. Kalau kita memang penjaga tokonya, mungkin kita masih inget lah ya. Tapi kalau misalnya kita jaga pun, kalau kita udah agak ngantuk misalnya kan, kita udah lupa kemarin ternyata jual 2, ini kita 1, kemana stoknya yang 1 lagi? Bisa 3 hari 3 malam kita nggak jualan cari produk tersebut gitu kan. Nah, tentu tidak efisien. Produk-produk tersebut yang harus kita miliki, kita harus teliti apa yang harus. Ya pemirsa, sudah 30 menit saya hadir menemani Anda. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat dan mengupdate wawasan kita. Saya dan kru yang bertugas mohon undur diri. Salam teknologi.